Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar matematika, kali ini kita akan membahas pembahasan soal-soal peluang. Nah, ini contoh-contoh dari soal ulangan harian mengenai peluang. Di sini kita akan membahasnya. Nah, untuk pembahasan soal peluang, seorang koki harus membuat 4 dari 8 resep masakan yang telah disediakan panitia koki. Jika resep ketiga harus dibuat, tentukan susunan variasi resep masakan yang harus dibuat. Nah, ini diperhatikan, koki harus membuat 4 dari 8 resep. Berarti resep itu setiap masakan kedudukannya sama-sama masakan ya. Berarti nanti menggunakannya permutasi atau kombinasi. Jadi kalau seperti ini kita harus menggunakan kombinasi. Karena kedudukannya sama, tidak ada urutan. Nah, di sini jika resep ketiga, bukan ketiga resep ya. Jadi di sini jika resep ketiga, jadi itu ada resep 1, 2, 3, 4. Itu resep yang ketiga itu harus dibuat. Tentukan susunan variasi resep. Jadi semula itu kombinasi. Jadi kan nanti ada daftar resep 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan boleh membuat apapun boleh. Membuat resep manapun boleh, tapi di sini resep ketiga itu harus dibuat. Jadi mau tidak mau yang resep ini harus dibuat. Membuat 4 dari 8 berarti C 4 dari 8. Karena resep ketiga harus dibuat, berarti ada satu resep yang mau tidak mau dia harus membuat. Sehingga yang tadinya itu ada 8, dia tinggal bisa memilih 7 dari 8 dikurangi 1. Jadi di sini 8 dikurangi 1, 4 juga dikurangi 1. Jadi dia yang resep ketiga harus dibuat, kemudian 3 resep lainnya dia bisa milih. Tapi bisa milihnya dari kombinasi 3 dari 7. Jadi dari 7 resep, 7 tadi diperoleh dari 8 dikurangi 1 resep yang harus dibuat. Nah, di sini kombinasi 3 dari 7 berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial kita coret, 3 kali 2 itu 6, berarti 7 kali 5, 35. Jadi ada 35 susunan variasi resep. Jadi kemarin ada yang mengartikan resep ketiga itu di sini bukan 8 dikurangi 1, tapi 8 dikurangi 3. Nah, jadi kalau membaca soal yang teliti. Kemudian untuk soal nomor 2, dari 10 siswa yang berprestasi di suatu sekolah akan dipilih 3 orang untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tentukan banyak susunan yang mungkin dari pemilihan tersebut. Jadi di sini akan dipilih 3 orang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi sama-sama masuk ke perguruan tinggi. Tidak ada urutan, tidak ada kedudukannya. Kedudukannya sama, semua seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Berarti pakai juga kombinasi. Sehingga nomor 2 kombinasi 3 dari 10. Maka di sini 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial kalikan 3 faktorial. Maka di sini 10 kalikan 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikalikan 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial coret, 3 sama 9 di sini 3, 2 di sini 4. Berarti di sini 120. Jadi banyak susunan yang mungkin, yaitu di sini 120. Kemudian nomor 3, 2 dadu dilempar bersama sebanyak 1 kali. Dilempar sebanyak 1 kali ya, ini titik. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah
4 dan kembar. Jadi berjumlah 4 dan kembar. Yang B itu berjumlah 6 atau berjumlah prima. Nah, untuk mengerjakan yang A, kan di sini dan. Untuk 2 buah dadu itu berarti NS-nya ada 36. Ini tidak usah saya gambar. Berjumlah 4, misal kejadiannya itu A. Berarti himpunan A, ini saya mengerjakan yang A dulu ya. Berjumlah 4, misal ini saya misalkan kejadian A, ini B. Berjumlah 4 itu berarti 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 1. Ini ya, 1 dengan 3, 2 dengan 2, 3 dengan 1. Berarti di sini NA-nya ada 3. Kemudian B, kembar, itu berarti 1, 1, kemudian 2, 2, 3, 3, 4, 4, kemudian 5, 5, dan 6, 6. Nah, karena ini dan berarti nanti penghubungnya perkalian. Jadi di sini NB-nya ada 6 sehingga nanti peluang itu kita cari kita cari PA dan B. PA dan B karena dan itu berarti rumusnya PA dikalikan PB. PA-nya berapa? PA itu berarti NA dibagi NS dikalikan NB dibagi NS. Sehingga di sini NA itu 3/36 dikalikan NB-nya 6/36. Ini saya coret 1, ini saya coret 12, ini 1, di sini 6. Sehingga hasilnya 1/72. Itu untuk hasil yang A. Kemudian hasil yang B, ini saya misalkan berjumlah 6 itu C, kemudian yang berjumlah prima itu saya misalkan D. Jadi di sini himpunan dari C berjumlah 6, berarti 1 dengan 5, kemudian 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 3, kemudian 4 dengan 2, kemudian 5 dengan 1. Berarti untuk NC-nya di sini ada 5. Kemudian yang berjumlah prima berarti itu berapa saja? 1, 1, ya kan? 1 tambah 1 kan 2. Kemudian 1, 2, 1 tambah 2 itu 3 ya. Kemudian 1, 4, kemudian 1, 5 enggak, 1, 6. Kemudian lagi 2, 1, kemudian 2, 3, kemudian 2, 5. Kemudian 3, 1 enggak, 3, 2, 3, 3 enggak, 3, 4 ya, 3, 5 enggak, 3, 6 enggak. Kemudian 4, 1, 4, 2 enggak, 4, 3 ya. Kemudian 4, 4 enggak, 4, 5, 4, 6 enggak ya. Kemudian selanjutnya 5, 1 enggak, 5, 2, 5, 3 sama 5, 6. Kemudian 6, 1 sama 6, 2 enggak, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi untuk ND-nya di sini ada 15. Nah, di sini karena berjumlah 6 atau prima, nah kita harus mencari irisannya. Ada enggak irisannya ini? Ternyata irisannya tidak ada. Jadi untuk C irisan D-nya di sini tidak ada, himpunan kosong.
Maka di sini jumlah dari N irisan D-nya sama dengan 0. Sehingga untuk yang B, P, C, atau D, ini kan rumusnya PC ditambah PD dikurangi PC irisan D. PC-nya berapa? 5. NC per NS ya. NC dibagi NS ditambah ND dibagi NS dikurangi NC irisan D dibagi NS. Maka hasilnya 5/36 ditambah 15/36 dikurangi 0. Berarti hasil akhirnya 20/36, atau bisa disederhanakan bagi 4, 5/9. Ini untuk pembahasan soal yang ketiga. Kemudian untuk soal yang keempat, dua dadu dilempar bersama sebanyak 216 kali. Titik ya ini. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu yang berjumlah bilangan ganjil atau 11. Ya, ini bilangan ganjil, saya misalkan A yang berjumlah 11, saya misalkan B yang ganjil, saya misalkan B yang berjumlah 11, saya misalkan A. Untuk dua buah dadu dilempar, berarti di sini NS-nya itu ada 36. Nah, himpunan dari A bilangan berjumlah 11. Berarti itu hanya ada 5,6 dan 6,5. Kemudian yang berjumlah ganjil, berarti ini di sini NA-nya itu ada 2. Nah, yang berjumlah ganjil berarti ada berapa? Ini saya data aja. Yang berjumlah ganjil itu berarti harusnya ada 18. Karena dari NS 36 itu berarti kan yang separuh ganjil, separuh genap. Ini yang berjumlah ganjil berarti 1, 2, kemudian 1, 4, kemudian 1, 6. Kemudian 2, 1, kemudian 2, 3, dan 2, 5. Kemudian 3, 2, 3, 4, 3, 6, kemudian 4, 1, 4, 3, dan 4, 5. Selanjutnya 5, 2, 5, 4, dan 5, 6. 6, 1, 6, 3, 6, 5. Nah, sehingga di sini NB-nya itu ada 18. Nah, sekarang kita sebelum mencari frekuensi harapan, karena frekuensi harapan A atau B, ini kan rumusnya P A atau B dikalikan dengan banyaknya kejadian. Nah, kita harus mencari peluang A atau B dulu. P A gabungan B itu rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, ini tadi belum kita cari irisannya. Untuk kedua himpunan ini ada irisannya enggak? Ada ya. Nah, saya tulis di sini aja. Untuk A irisan B berarti berapa? 5,6 dan 6,5. 5,6 dan 6,5. Karena ternyata anggota himpunan A itu masuk ke anggota himpunan B. Sehingga di sini NA irisan B itu ada 2. Maka di sini PA gabungan B, PA itu berarti NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurangi NA irisan B dibagi NS.
NA-nya berapa? 2/36 ditambah 18/36 dikurangi NA irisan B-nya ada 2/36, sehingga hasilnya di sini 18/36, atau bisa disederhanakan yaitu peluangnya 1/2. Maka nanti frekuensi harapan A gabungan B berarti peluang A gabungan B tadi setengah dikalikan banyaknya percobaan ada 216, maka frekuensi harapannya 108 kali. Kemudian untuk soal terakhir, nomor 5, Charles dan Nick mengikuti seleksi tes dengan peluang lulus berturut-turut adalah 0,4 dan 0,6. Tentukan jika. Jadi di sini peluang Charles lulus itu 0,4. Berarti peluang Charles tidak lulus, Charles komplement, ini 1 dikurangi 0,4 yaitu 0,6. Kemudian peluang Nick lulus ini adalah 0,6. Berarti peluang Nick tidak lulus itu 1 dikurangi 0,6. Berarti 0,4. Kemudian yang A, Charles lulus tetapi Nick tidak lulus. Tetapi itu sama artinya dengan dan. Sehingga di sini peluang Charles lulus dan Charles tidak lulus dan Nick lulus. Berarti peluang C komplement irisan N. Sehingga di sini peluang C komplement dikalikan dengan peluang N. Peluang C komplement berapa? 0,6. Peluang N berapa? 0,6. Maka hasilnya 0,36. Kemudian yang B, keduanya tidak lulus. Berarti peluang C komplement dan N komplement karena keduanya tidak lulus. Sehingga di sini peluang C komplement dikalikan peluang N komplement. Peluang C komplement 0,6 dikalikan peluang N komplement itu 0,4. Maka hasilnya 0,24. Nah, ini pembahasan untuk soal-soal dari peluang. Silahkan dipahami lagi sampai kalian benar-benar mengerti. Yang masih belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Untuk pembelajaran ini saya cukupkan sekian. Bila ada salah saya mohon maaf. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.